Ibu Bapa, saudara-saudari, setiap hari Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang baru dan menambah pengetahuan. Hari ini kita diberi kesempatan untuk saling mendekatkan diri dengan saudara-saudara seiman. Kiranya kesempatan ini semakin mempererat ikatan persaudaraan kita di dalam kasih Tuhan. Kita akan menerima potong bersama. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Untuk menyambut potong dan salam, mari kita bersama-sama menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 103. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah, beserta kebenarannya, maka semua ditambah padaku. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan restumu hari, carilah kau pasti dapat. Pintu dibukalah bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Syukur kami kepadamu ya Tuhan atas kebaikan dan pimpinan-Mu bagi kami. Sungguh segala kemuliaan dan terima kasih kami nyatakan hanya bagi-Mu. Engkau adalah Allah yang selalu baik dan baik bagi kami. Saat ini pun Engkau telah memampukan kami untuk bersama-sama boleh beribadah, meskipun kami beribadah secara virtual. Namun kami percaya bahwa Engkau hadir berada di tengah-tengah. Bapa di surga, biarlah kami semua disucikan dari segala dosa, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Pimpinlah juga saudara-saudara kami yang mungkin belum sempat hadir bersama-sama kami untuk beribadah. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan yang memberkati, agar ibadah ini boleh menjadi ibadah yang penuh harga mata Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudaraku, kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392. Ku berbahagia. Berbahagia ya tinggalku, Yesus abadi kemuliaanku. Aku ada ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku menyanyi
sempurna di matamu, suka sekali menimaiku, dan melelehkan abad debu, kasih dan rahmatmu besertaku. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Shalom saudara jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kita akan bersama-sama membaca nas Alkitab yang terdapat dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes pasal ke-12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8 dengan perikop Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyak kaki Yesus dan menyiapkannya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburan. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Langit dan bumi boleh berlalu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Sebelum kita masuk ke dalam renungan pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51, Kitab Suci Hati. Kitab suci hatiku, Sebelum bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Bapa kami di sorga, sekarang kami hendak bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus berkenan untuk memimpin setiap pekerjaan kami, agar kami dapat memahami arti firman-Mu. Bersabdalah atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Shalom saudara jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada kesempatan ini
berdasarkan nas pembacaan kitab tadi, yaitu dari Yohanes pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Tema renungan kita pada kesempatan ini saya berjudul dengan melayani dengan petis. Pasal ini bercerita tentang kunjungan Yesus ke Betania, yang pada ketika itu Yesus singgah di rumah seseorang yang bernama Lazarus. Dan kehadiran Yesus di rumah Lazarus ini mendapat respon yang begitu sangat baik. Baik itu dari Lazarus, Maria, maupun oleh Marta. Kehadiran Yesus ini juga mendapat respon yang berbeda-beda. Seperti contohnya Lazarus. Ia lebih memilih untuk menemani Yesus makan. Sedangkan Marta melayani Yesus. Namun, tindakan yang dilakukan oleh Maria berbeda dengan kedua saudaranya, di mana Maria meresponi kehadiran Yesus itu dengan cara yang berbeda. Itu ia dengan sigap meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal. Respon Maria terhadap Yesus ini, atas kehadiran Yesus ini, mendapatkan kritikan pedas dari Yudas yang pada saat itu ada bersama-sama dengan mereka. Yudas menganggap apa yang dilakukan Maria ini merupakan sebuah pemborosan. Lalu apa yang bisa kita amati, kita pelajari dari nas ini? Dari nas ini kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan Maria merupakan sebuah tindakan pengorbanan yang mulia. Meskipun ia melakukan hal yang berbeda dari Marta maupun Lazarus. Ia tidak menemani Yesus makan seperti hal yang dilakukan oleh Lazarus. Tidak juga seperti Marta yang berusaha dengan sungguh-sungguh melayani, mempersiapkan segala macam hal. Namun, tindakan ini sesuatu tindakan pengorbanan yang besar. Ketika ia meminyaki Yesus dengan minyak narwastu, di mana minyak narwastu pada saat itu merupakan minyak yang sangat mahal harganya. Bahkan ia tidak saja meminyaki, namun juga menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, di mana menyekakan rambut pada kaki pada saat itu merupakan ciri dari orang berdosa. Yudas beranggapan bahwa apa yang dilakukan Maria ini adalah pemborosan. Bahkan dia berkata, mengapa minyak itu tidak dijual saja dan diberikan kepada orang-orang miskin. Tapi ketika kita lihat pada ayat yang ke-6, Yohanes menuliskan bahwa sebenarnya respon Yudas terhadap tindakan Maria itu bukan hal yang benar. Karena apa? Bahwa sebenarnya Yudas itu bukan orang yang benar-benar peduli. Bahkan dia adalah orang yang suka mencari uang kas. Dari kisah Maria, Marta, Lazarus, dan juga tentang respon Yudas ini, apa yang bisa kita pelajari bersama? Cerita tersebut telah menggambarkan bagaimana respon kita pada Yesus akan tampak dari cara kita bertindak. Apakah kita menjadi seperti Maria yang melayani dengan ketulusan, sungguh? Dari perikop ini, hal apa yang bisa kita pelajari bersama? Di mana cerita tersebut menggambarkan bahwa respon kita kepada Yesus akan tampak jelas dari cara kita bertindak. Apakah kita memilih seperti Maria yang dengan kesungguhan hati meminyaki kaki Yesus melakukan pengorbanan yang tulus tanpa memikirkan diri, atau apakah kita seperti Yudas yang melakukan pemberian kepada Tuhan dengan memikirkan keuntungan? Saudara-saudaraku, sedang jemaat motivasi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pasal ini kita diingatkan sebagai umat Tuhan untuk dapat belajar bersama-sama meneladani tindakan Maria dalam merespon kehadiran Yesus. Kesungguhan hati Maria untuk meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal merupakan tindakan Maria. Demikian juga lah kita dalam respon kebaikan Tuhan. Sudah seharusnya kita memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan, memberikan pelayanan, waktu yang terbaik bagi Tuhan. Dari cerita ini kita bisa merenungi bersama bahwa dalam melakukan pelayanan kita harus melakukan dengan kesungguhan.
seperti halnya Maria merespon kehadiran Tuhan dengan kesegapan. Dan janganlah kita seperti Yudas yang memikirkan keuntungan, untung rugi dalam melayani Tuhan. Kita harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa memikirkan imbalan. Sebab kita melayani bukan karena kita ingin mendapatkan berkat, melainkan karena kita sudah menerima kebaikan Tuhan. Biarlah kiranya melalui firman ini bisa mengingatkan kita untuk senantiasa melakukan yang terbaik dalam pelayanan, kerjaan, agar dapat bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan dan berkat harapan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sidang jemaat, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Ya Tuhan, terima kasih ke firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama, yang telah mengingatkan kami untuk senantiasa setia melayani Engkau seperti halnya Maria yang melayani Engkau dengan kesungguhan. Ajarilah kami ya Tuhan untuk selalu mengisi kepada hati yang mau melayani Tuhan dengan kerelaan hati dan kesungguhan hati. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami berdoa untuk kehidupan kami. Bapa, kami percaya Kau senantiasa beserta kami. Meskipun pada saat ini Tuhan, kami hidup di tengah kewaspadaan karena pandemi COVID-19. Namun kami senantiasa berserah penuh kepadamu. Kami yakin Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami cukup berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang mengalami kesusahan akibat dampak COVID ini. Biarlah kiranya kami tetap dapat berserah dan berharap pada Tuhan. Kami percaya Engkau memenuhi apa yang Kau perlukan. Kami percaya Engkau memberkati, melindungi serta menjaga kami. Ajarlah kami untuk senantiasa bersyukur dan mengandalkan Tuhan dalam setiap. Ya Yesus, kami juga berdoa untuk gereja dimanapun berada saat ini. Tuhan, di mana banyak gereja tidak dapat melakukan pelayanan seperti biasa akibat dampak pandemi ini. Namun kami bersyukur Tuhan melalui teknologi yang ada kami bisa bersama-sama beribadah meskipun hanya melalui ibadah virtual. Berkatilah gereja beserta para pelayan dan dengan perkenanan seluruh gereja ke depan dapat bertumbuh dengan baik. Sebab nama Tuhan bertolong. Berkatilah negara kami dan para pemimpin kami. Juga Tuhan berkati setiap pribadi kami ya Tuhan. Hanya kepadamu kami menyerahkan doa kami dan berikan menjadi atas hidup kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengakhiri doa ini dengan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, segala kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan mereka. Dan janganlah mengambil pencobaan, tetapi lepaslah dari gereja, dan berhubung kerajaan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Sidang jemaat, sekarang kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan sebagai rasa ungkapan syukur dan rasa pujian terhadap kebaikan Tuhan. Mari kita mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dia adalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kita bersama mengumpulkan persembahan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan persembahan ini sebagai bentuk ungkapan syukur kami kepada-Mu. Kami percaya Kau memberkati persembahan ini, dan persembahan ini dapat digunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Sebentar persembahan dikumpulkan, mari kita penyanyi dari NKB nomor 199, sudah yang terbaik diberikan. Sudah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Berusaha semua dananya di Kalvari, di hadapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak kucari, dan ku lepaskan yang tertenung. Sudah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Allah sumber segala kasih karunia yang telah mengambil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Haleluya, amin, amin, amin. Ibadah kita telah selesai. Biarlah kiranya ibadah ini bisa menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita. Dimanapun kita berada, semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.